sama pengacara sama yang lain juga gitu, jadi nggak dibaca di situ. Tapi udah yakin nyampe ya? Kalau nyampenya diterima Pak, karena kan saya yang kasih lewat. Gimana? Karena Saya ngasihnya di buku, masukkan ke buku Pak waktu itu izin. bukunya langsung diterima Dodi? Iya siap. Oh, maksud saya gini Neng, biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari kepala BIN. Memang ini udah diincar lama, dibuntutin, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya siap Pak. Nah nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa Neng, apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa, ya toh. Siap Pak. Nah jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu, dibayar oleh negara berapa dia, jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi, Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif, gitu loh Nen. Paham ya Nen ya? Iya siap. Maksudnya buang badan, Ama juga nggak ngerti itu Pak, izin. Buang badan tuh maksudnya ya ini barang semua punya si Arif gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu apa kayak kan gitu. Siap. Nah gitu loh contohnya. Nah kalau kita lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Siap. Paham ya Neng ya? Iya siap Pak. Tapi Dodinya mau kan ikut lawyer saya juga kan? Itu dia Ama pas. Kalau dari Bu Merti bukan tekanan ya, karena Bu Merti sendiri setelah pertemuan saya yang kedua, yang pertama kali saya dan Bu Merti sama-sama tidak tahu cerita yang sebenarnya. Nah di pertemuan kedua itu Bu Merti menyampaikan, saya sudah tanya langsung ke Bapak, ini ceritanya apa benar Dodi itu waktu itu kata-katanya apa benar Dodi itu lo yang nyuruh gitu untuk nyisikan itu. Iya, dan Bapak mengiyakan waktu itu, mengiyakan. Terus udah gitu Ibu bilang terlepas benar atau enggak Bapak menyuruh menjual, saya tekankan di situ ke Bapak, tapi yang pasti lo tahu kan kalau Dodi itu nyimpen barang itu gitu loh. Lo nyuruh nyisikan, lo tahu Dodi nyimpen barang itu, ya udah berarti semua ini perintah lo gitu loh. Jadi Ibu intinya mau membantu saya dan Pak Dodi, karena Pak Dodi ini melakukan itu atas perintah Pak TM gitu. Pak Dodi ini nggak bersalah, bukan niatnya untuk menjual gitu, maksudnya bukan niatnya untuk membawa itu ke Jakarta tanpa perintah dari TM gitu. Lalu ketika bertemu dengan Pak Dodi, setelah diceritakan seperti ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dodi? Pak Dodi masih bertanya sih, karena saya waktu itu saya sampaikan juga ke Pak Dodi kalau saya dipanggil oleh Bu Merti dan Bu Merti mau membantu Pak Dodi, istilahnya mau mengeluarkan, maksudnya membantu itu mengeluarkan karena yakin Pak Dodi itu nggak bersalah gitu. Pak Dodi ini disuruh oleh Pak Teddy, itu intinya gitu. Jadi Pak Dodi masih menunggu info dari saya, gimana Bun, info dari Bu Merti itu gimana kelanjutannya gitu. Yaitu ternyata diminta untuk bergabung. Kalau dari Bu Merti tidak ada paksaan dari Bu Merti. Bu Merti hanya menyarankan kalau mau bergabung oke, kalau enggak pun enggak masalah. Itu lebih ke pilihan ke saya gitu, ke saya dan Pak Dodi, mana yang terbaik gitu aja. Terus udah gitu tekanan itu ada setelah
telepon dari Pak TM. Di situ Pak TM benar-benar memaksakan dan ada kata-katanya paksa Dodi untuk tanda tangan. Gitu. Itu ada.